طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bermajlis. Kita lanjutkan majlis yang ke-9 ya. Al-Majlis Tasi fi Hikami As-Siyam. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah berpuasa. Penulis rahimahullah menuliskan beberapa hikmah tentang puasa. I'lamu rahimakumullah anallah subhanahu wa ta'ala lahul hukmu tam wal hikmah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lahul hikmah. Allah memiliki hikmah pada setiap penciptaannya, pada setiap syariatnya. Fahuwal hakim. Dialah Allah yang maha bijaksana dan tidak menciptakan sesuatu, tidak mensyariatkan satu peribadatan kecuali ada hikmahnya. Meski terkadang kita tidak tahu tentang atau akan hikmah tersebut, bukan berarti syariat tersebut atau bukan berarti ciptaan Allah tersebut tidak ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ketika kita tidak tahu tentang hikmah penciptaan Allah atau penciptaan Allah menciptakan sesuatu ya, atau Allah mensyariatkan satu peribadatan kepada kita semuanya, bukan berarti tidak ada hikmahnya. Akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwasanya ilmu kita ya itu sedikit, dan memang Allah memberikan ilmu kepada para hambanya itu hanya qalilan ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Maka kita yakini bahwasanya semua syariat Allah itu sempurna dan ada hikmahnya. Maka kali ini kita akan coba menggali di antara hikmah-hikmah tersebut yang sudah dituliskan oleh penulis ya rahimahullah. Di sini hikmah yang pertama adalah bahwasanya anja'alal ibadat mutanawwi'ah. Bahwasanya Allah menjadikan peribadatan itu mutanawwi'ah, bermacam-macam. Tujuannya apa? Liyatamahhasal qabul war ridha ya. Agar peribadatan tersebut untuk menyucikan ya seorang hamba. Wal yumahisallahu ladina amanu, surah Ali Imran ayat 141, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan orang-orang yang beriman ya. Jadi dari apa? Dari dosa-dosanya. Jadi disyariatkannya ibadah, disyariatkannya suatu peraturan ya, perintah misalnya, atau berupa perintah atau berupa larangan, itu tujuannya atau hikmahnya diantaranya adalah agar hamba tersebut suci dari dosa-dosanya. Maka peribadatan yang Allah syariatkan kepada kita itu mutanawwi'ah, macam-macam ya. Di antaranya ada sholat ya, yaitu ibadah yang berkaitan dengan badan. Kemudian ada zakat, ibadah berkaitan dengan harta. Ada sekaligus ibadah yang berkaitan dengan harta dan badan, yaitu haji ya dan umrah. Kemudian peribadatan yang berkaitan dengan menjaga hawa nafsu ya, atau seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu berpuasa. Berpuasa itu kan menjaga diri, yaitu al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang kita sukai ya, yang pada umumnya hawa nafsu disukai ya, yang pada umumnya hawa nafsu sukai, maka hendaknya kita menahannya gitu kan. Maka itulah puasa yang menjadi satu pembahasan kita. Maka puasa juga adalah salah satu ibadah yang diantara hikmahnya juga adalah agar Allah mensucikan kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian hikmah berikutnya adalah annahu ibadatun lillah. Bahwasanya berpuasa itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yataqarrabul abdu ila rabbih, supaya dia bertakarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal yang disukainya ya, meninggalkan
hal-hal yang mahbubat, yang dicintainya. Di luar puasa dia biasanya sehari pasti makan makanan kesukaannya gitu ya. Misalnya ketika ada abang ini lewat, dia selalu beli, selalu melarisi, selalu makan gitu kan. Begitu puasa di siang harinya, maka dia mencoba menahan apa yang dia sukai. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hikmahnya ya. Dengan begitu dia membuktikan bahwasanya aku meninggalkan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akan nampak ya dari seorang hamba, kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat ya dengan pembuktian tadi, seperti itu. Hikmah puasa berikutnya adalah dia adalah sebab takwa. Ya, dengan berpuasa seorang hamba itu akan menjadi hamba yang bertakwa. Telah disebutkan pula ya dalam surah Al-Baqarah yang kita pun insyaallah hafal ayatnya ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka orang-orang yang berpuasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga gitu ya, tapi betul-betul dia menghindarkan diri dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan, ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, kemudian perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya ya. Allah tidak butuh terhadap puasanya, karena puasa pada hakikatnya tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, seperti misalnya ghibah ya, perkataan-perkataan yang buruk ya, perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan penyakit ya, atau bisa menyakiti orang lain ya. Maka ketika seorang ya berpuasa kemudian dia dihina atau dibully ya kalau bahasa orang sekarang, maka hendaknya dia mengatakan inni soimun. Inni soimun ini bukan hanya sekedar perkataan yang hanya perkataan saja gitu ya, tetapi mengandung makna bahwasanya ketika orang berpuasa membalas keburukan saja itu tidak boleh, apalagi mengawali keburukan gitu ya. Jadi ketika idza syatamahu ahadun, ketika dia dicela oleh seseorang, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun ya. Ketika dia dicela ya atau atau orang lain berbuat buruk kepada dirinya, hendaknya dia tidak membalas keburukan gitu kan. Akan tetapi sebaliknya dia mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Artinya menjaga puasaku lebih aku utamakan daripada hanya sekedar membalas keburukanmu gitu ya. Meski hanya dengan perkataan yang buruk, atau lebih-lebih misalnya membalasnya dengan perbuatan yang buruk. Maka ini adalah bagian dari dari hikmah berpuasa. Jadi menjaga betul-betul puasa kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Kemudian hikmah berikutnya bahwasanya hati andal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikri. Bahwasanya hati itu tempat berpikir, hati itu tempat untuk berzikir. Maka ketika hati itu dipenuhi dengan syahwat maka bagaimana dia bisa berpikir, bagaimana dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la yasba ya, wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, wahai Allah, dari apa? Dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak takut. Kenapa ada hati yang tidak takut? Karena makanannya adalah dipenuhi, atau karena hatinya dipenuhi dengan syahwat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di antara bentuk syahwat ya yang bisa mendatangkan yang bisa memicu hati ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak khusyuk, sehingga dia tidak bisa berzikir, sehingga dia tidak bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satunya adalah terlalu kenyang ya, atau kenyang itu sendiri ya. Ma mala'a ibnu adam wa wi'a syarran min batnin ya, bihasbi ibni adam luqaimat yukimna sulbahu fa idza kana la mahalata fa thuluthu
li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Maka seburuk-buruk tempat, ya. Di sini disebutkan seburuk-buruk tempat yang dipenuhi oleh anak Adam, maksudnya lambung, ya. Itu adalah batan, ya, perutnya. Artinya orang yang terlalu banyak makan itu disifati sebagai apa? Seburuk-buruk orang yang memenuhi tempat, ya. Itu adalah orang yang memenuhi lambungnya dengan makanan tadi. Maka solusinya adalah cukup dengan luqaimat. Luqaimat itu hanya beberapa suap saja, ya, yang dengannya itu bisa mendirikan sulbahu, tulang punggungnya. Untuk apa? Untuk sholat, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan hendaknya jika dengan luqaimat saja dia tidak belum bisa, gitu ya, setidaknya dia tinggalkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Artinya tidak dia penuhi semuanya untuk makanan. Kenapa? Karena ternyata dengan banyak makan itu bisa mematikan hati, ya. Rasulullah SAW juga mengabarkan inna nafsa idza ja'at wa atishat safa, ketika diri, ya, ini terlalu ketika diri itu lapar, ya, maka dia sofal qalbu, ya, ketika dia lapar, dalam kondisi lapar dan dahaga, maka hati itu akan sofa, ya, sofa itu akan jernih. Jadi ketika badan kita ini lapar, dahaga, gitu ya, maka hati kita sebaliknya akan jernih, waraqqa, ya, kemudian dia akan apa? Melembut, ya, hati itu akan melembut, cenderung lembut. Wa idza syabi'at, sebaliknya, jika seorang itu terlalu kenyang, ya, maka amiyal qalbu, hatinya akan buta. Maksudnya buta daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya bahwasanya orang yang kaya, yaitu dia tahu betul nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Artinya nikmat yang dia bisa merasakan ini, bisa mencoba makanan ini, bisa mencoba makanan itu dan lain sebagainya. Maka ketika datang puasa, dia tahu betul bagaimana penderitaannya orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak Allah karuniai kenikmatan tersebut. Dengan demikian, ya, hikmah secara khusus Allah berikan kepada orang-orang yang ghani tadi, orang yang kaya, itu adalah bisa mengubahnya menjadi hamba yang dermawan, gitu ya, karena dia merasakan, oh ternyata lapar itu seperti ini, ya, ternyata sangat mengganggu, ternyata sangat tidak enak. Maka dengan begitu, ya, dia merasa simpati dan empati, bahkan, ya, tidak hanya sekedar simpati, tapi betul-betul dia mengambil satu amalan, ya, satu perbuatan, ya, yaitu dengan bersedekah, ya, mengeluarkan sebagian dari hartanya, ya, kemudian dia berikan kepada orang-orang fakir miskin. Maka kita dapati di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang berlomba-lomba dalam bersedekah, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Nabi adalah orang yang paling dermawan, ya, dan kedermawanan beliau itu lebih terlihat lagi adalah ketika bulan Ramadan, ya. Kemudian hikmah berikutnya adalah at-tamarrun ala dhabtin nafsi, melatih diri, ya, agar bisa menguasai hawa nafsu, ya, maksudnya diri bisa menguasai hawa nafsu, maksudnya tidak sebaliknya, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena ketika seseorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, apa yang terjadi? Tentu tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa, ya, seseorang itu bisa mengendalikan, gitu ya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Kapan dia boleh makan, ya, kapan dia boleh menyentuh istrinya, kapan dia boleh melakukan hal-hal yang mubah, ya, yang yang dihalalkan, ya, tentunya. Jadi dengan berpuasa ini dia bisa melatih dirinya untuk bisa menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Kurang lebihnya sama, ya. Berikutnya, nah, dengan berpuasa, ya, itu bisa mempersempit di sini mempersempit jalan setan. Anna majariyad dam tadiku, ya, ketika berpuasa, kemarin saya dapati satu video keterangan bahwasanya
ketika seorang itu berpuasa, maka saluran darah itu akan menyempit gitu ya. Wallahu alam seperti apa gitu ya. Mungkin ini di ilmu medis ada keterangannya gitu ya. Nanti insyaallah nanti kita coba share videonya, bagus sekali ya. Nah, ternyata ketika menyempit ya, ketika itu menyempit ya, maka hal tersebut akan membuat hawa nafsu kita pun juga lemah. Nah, demikian karena ternyata ya Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya setan itu akan mengganggu manusia bahkan melalui saluran darahnya gitu kan, majrad dam, melalui saluran darahnya. Maka ketika saluran darah ini menyempit gitu ya, maka hawa nafsunya pun melemah, keinginan untuk melakukan kemaksiatan juga melemah, menipis. Dan inilah yang kemudian membuat seseorang yang berpuasa itu ya jauh lebih aman ya, artinya mereka mau melakukan kemaksiatan pun juga tidak ada daya gitu ya. Maka Masya Allah, ini adalah hikmah yang luar biasa. Disebutkan bahwasanya berpuasa itu ternyata bisa melemahkan hawa nafsu ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka seperti marah gitu kan, marah itu kan membutuhkan tenaga ya, membutuhkan ya emosi yang luar biasa. Maka ketika orang yang berpuasa ya, jangankan untuk marah gitu ya. Subhanallah ya. Nah, maka Masya Allah, ini adalah satu hikmah yang ternyata ya, dengan berpuasa kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang buruk ya. Kemudian hikmah yang terakhir di sini disebutkan berpuasa itu ya ada hikmah ya untuk badan kita ya, untuk kesehatan kita. Pernah saya dapati hadisnya ya, namun menurut keterangan hadisnya dhaif ya, akan tetapi setidaknya di situ ada hikmahnya, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan sumu tasihu ya, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat ya. Ternyata dengan berpuasa itu banyak sekali manfaat kesehatan yang kita dapatkan ya. Jadi kalau 12 bulan bayangkan gitu ya, tidak ada syariat puasa ini, maka Masya Allah 12 bulan akan kita gunakan full untuk makan. Maka apa yang terjadi gitu ya. Kalau dunia medis saya yakin itu banyak sekali faedah yang bisa diungkap lebih dalam seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita bahaskan di pertemuan yang ke-9 atau Al-Majlis At-Tasi ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.